Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqu hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha ta'ala la'allakum turhamun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mengajak orang terdekat kita untuk meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Terkadang kita ini merasa bahwa seolah-olah atau bahkan mungkin doa-doa kita ini belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, saya kasih. Berdoalah kepadaku, saya ijabahi. Dan itu pasti. Kalau Allah yang merintah, Allah yang berjanji untuk ngasih, pasti Allah akan ngasih. Tapi rupanya kita berdoa selama habis sholat 5 waktu kita berdoa terus. Dan mungkin ya doanya itu-itu saja. Artinya tidak minta yang lain. Tapi rasanya kok doa ini tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya mungkin di rumah kita ada orang yang belum mengerjakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai suami mungkin, atau kita sebagai orang tua yang di rumah itu tidak memperhatikannya sama sekali. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar." Perintahlah mereka kepada yang ma'ruf untuk mengerjakan kebaikan. Wanhau 'anil munkar, dan cegahlah mereka itu dari yang mungkar. Qabla ayyad'u Allah fala yastajibu lakum. Sebelum kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kamu sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, fala yastajibu lakum, maka doamu, kata Rasulullah, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla an tastaghfiru fala yughfaru lakum, dan sebelum kamu istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita membiarkan orang yang masih maksiat di rumah kita atau belum mengerjakan syariat, maka istighfar kita tidak diterima. Artinya kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini penyebab keinginan kita banyak, doa kita istiqomah kepada Allah, tapi rasanya kok tidak ada yang kita minta ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi Allah berfirman bahwa mintalah kepadaku, pasti akan aku kasih, kata Allah. Dan Rasulullah pun bersabda, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata utliqa lisanaka bit talab
fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Ketika mulut kita, mulutmu kata Rasulullah, mulut kita ini dibuka untuk mengucapkan sesuatu, untuk meminta sesuatu, untuk berdoa, fa'lam ketahuilah annahu yuridu ayyutiyaka, berarti memang Allah mau memberi. Dari dulu kita ini minta misalnya kaya, rezeki lancar, tidak pernah berubah. Kata Rasulullah, bahkan kata Rasulullah, orang yang begitu itu memang mau diberi apa yang dia ucapkan atau apa yang dia berdoa tadi. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tapi kenyataannya kadang-kadang kita istighfar sudah banyak, tapi masih banyak saja musibah yang menimpa kita, menimpa keluarga kita. Masih banyak, masih sering kita ini berdoa, rasanya kok tidak ada. Mungkin amar ma'ruf nahi mungkar yang belum kita kerjakan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, mungkin kalau kita semua mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak perlu jauh-jauh. Kita mungkin tidak perlu jauh-jauh, bahkan ke tetangga saja mungkin tidak. Mungkin mohon maaf, di rumah kita ada anggota keluarga kita yang belum sholat, kita diem saja. Mungkin di rumah kita ada yang nutup aurat belum sempurna, kita diem saja. Ini namanya tidak mau amar ma'ruf, tidak mau nahi mungkar. Apalagi kalau ada di rumah kita sampai orang mabuk-mabukan misalnya, Masya Allah. Nah kalau kita tidak memperingatkan sama sekali, ya itulah penyebabnya. Kita ini ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita istighfar tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Makanya monggo, kalau kita sayang kepada istri kita, kita sayang kepada anak-anak kita, marilah kita berusaha dengan pelan-pelan kita tunjukkan kepada jalan yang lurus. Minimal sudah syariat yang wajib-wajib itu dikerjakan. Seperti misalnya nutup aurat dengan sempurna, sholat misalnya, dan kita kasih pengertian. Mungkin kita kasih tahu peringatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa inna fi jahannam wadian, di neraka itu ada wadin itu semacam jurang, fihi hayatun, neraka, di neraka itu ada, di jahanam itu ada jurang, yang artinya kalau kita masuk, naudzubillah, masuk ke sana, ini sudah tidak bisa lari kemana-mana, karena dia jurang. Sudah terpelosok di situ. Fihi hayatun, di situ diberi ular banyak sekali. Yang kata Rasulullah besarnya itu kayak lehernya onta. Panjangnya sepanjang perjalanan 1 bulan. Padahal sini Samarinda itu diperkirakan bisa kosor, bisa jamak, itu diperkirakan sehari semalam. Nah ini perjalanan 1 bulan panjangnya. Nah terus ular itu untuk apa di jahanam itu ya Rasul? Rasulullah jawab, ini tugasnya menggigit, menyiksa orang-orang yang tidak sholat. Maka monggo kalau kita kasihan, kita kasih pengertian anak-anak kita kasih pengertian istri kita. Kasihan sekali seandainya mati dalam keadaan belum taubat begitu. Ya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau mengampuni ya diampuni. Tapi kalau tidak, naudzubillah min dzalik. Imam Zainuddin bin Abdul Aziz ini muridnya Imam Ibnu Hajar rahimahumullah, menuliskan sebuah kisah nyata bahwa dulu ada seseorang laki-laki yang kebetulan kakaknya perempuan ini meninggal. Dia ikut ngubur dan ikut masuk ke liang lahat. Setelah dikubur, singkat cerita, saudaranya laki-laki yang ngubur tadi ini tadinya membawa uang di sakunya. Ternyata setelah ngubur, setelah ditutup dengan tanah, dilihat, dicari uangnya tidak ada.
Setelah semuanya pulang, dia nekat. Saya yakin uang saya jatuh di kuburan kakak saya ini, saudara saya perempuan ini. Akhirnya dia nekat untuk menggalinya, digali kembali sendirian. Masya Allah. Sebelum sampai ke mayitnya, kuburan saudara perempuannya ini mengeluarkan api yang menyala-nyala. Dibakar rupanya mayit ini. Akhirnya dia kembalikan pulang ke rumahnya sambil sedih dan menangis. Bertanyalah dia sama ibunya, Bu, apa sesungguhnya yang dikerjakan oleh kakak itu, Bu? Jawab ibunya, kenapa kamu tanya begitu? Diceritakan kejadiannya. Bahwa tadi kuburannya kakaknya ini keluar api. Ibunya sambil menangis menjawab, kakakmu itu sholat, tapi sholatnya keluar waktu. Sholat duhur, sholat asar, tapi waktunya sudah, sholat duhur dia waktunya sudah masuk asar. Dia sholat subuh, tapi matahari sudah terbit. Masya Allah. Ini orang yang sholat ini. Walaupun keluar waktunya sudah keluar, tapi dia sholat. Dan itu masih wajib hukumnya. Tapi dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kira-kira orang yang tidak sholat? Nah ini, makanya monggo kalau kita kasihan sayang kepada anak istri kita, misalnya keponakan kita, misalnya ada yang belum sholat di rumah kita, monggo kita beri pengertian. Ya jangan bosan-bosan, sekalipun tidak nurut, tetap kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya dihidayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.